بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واهدنا وفقنا إلى صراطك المستقيم وآتنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم ونشر والعمل في جميع الطاعات والعبادات. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, semoga Allah Subhanahu wa taala dengan barakah Sayyidina Muhammad, seluruh anbiya wal mursalin, sahabat ashab Nabi, ahli bait Nabi, wali ulama. Semoga kita sekeluarga senantiasa Allah meridhai wa rahmati man jidai wa nampuni. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita mendapat barakah dan syafaat daripada Sayyid Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani. Adalah beliau Syekh Saman lahir pada tahun 1130 Hijriah di kota Madinah. Beliau wafat 2 Zulhijjah 1189 hari Arba'. Umur beliau 59 tahun. Dimakamkan di baki berhampiran makam istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah beliau Syekh Saman Al-Madani. Mendekati balignya, beliau belajarlah berbagai ilmu agama. Beliau mendatangilah para ulama-ulama yang mulia. Beliau belajar ilmu fikih kepada ayahnya sendiri, Syekh Abdul Karim, Syekh Abdul Wahab bin Mustafa Al-Qalandawi, dan Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi. Beliau belajar di bidang ilmu hadis kepada Syekh Muhammad Al-Jafar, belajar bidang ilmu alat memaham ilmu bahasa Arab seperti ilmu nahwu, sharaf, balaghah, mantiq kepada Syekh Muhammad Al-Maghribi. Semoga dengan barakah Syekh Saman Al-Madani apa segala dosa kesalahan kita di tahun-tahun yang telah lalu Allah ampuni. Seluruh amal ibadah kita, kebaikan kita yang di tahun-tahun yang telah lalu, semoga diterima Allah. Kemudian di tahun yang akan datangnya, semoga Allah senantiasa memberi taufik hidayah kepada kita untuk meninggalkan segala dosa kemaksiatan dan senantiasa taat kepada Allah zahir batinnya. Amin ya rabbal alamin. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yawmuhu sawa'un minal amsi fahuwa khasirun. Siapa yang hari ini sama dengan hari semalam, maka dia adalah rugi. Siapa bulan ini sama dengan bulan yang telah lalu, maka dia rugi. Siapa yang tahun ini sama dengan tahun yang telah lalu, maka dia adalah rugi. Wa man yawmuhu syarrun minal amsi fahuwa halikun. Siapa yang hari ini lebih jahat daripada hari semalam, maka dia adalah orang yang binasa. Siapa yang bulan ini lebih jahat daripada bulan yang telah lalu, maka dia adalah binasa. Siapa yang tahun ini dia lebih jahat daripada tahun yang telah lalu, maka dia adalah orang yang binasa. Maksud jahat ini
masalah agama, bukan masalah dunia. Kalau siapa yang berpenghasilan tahun ini 100.000 setiap harinya, ya kan, sama lawan tahun dahulu, itu rugi kada ya kan? Siapa tahun ini 50.000 aja penghasilannya, tahun dahulu 100.000, itu celaka. Ada masalah duit, ada ini masalah agama. Lalu siapa yang beruntung, wa man yaumuhu khairun minal amsi fahuwa raqibun. Siapa yang hari ini agamanya lebih baik daripada hari semalam. Bulan ini agamanya lebih baik daripada bulan yang telah lalu. Itulah orang yang beruntung, yang selamat. Tahun ini ia lebih baik daripada tahun yang telah lalu agamanya, maka dialah orang yang beruntung. Ya, tahun yang akan datang lebih baik lagi daripada tahun ini, itulah yang untung. Tahun depan sama lawan tahun ini rugi. Tahun depan lebih jahat daripada tahun ini, itulah orang yang celaka. Ini melihat untung rugi celaka ini, lihat di agama kita masing-masing. Maka apa usaha ikhtiar kita supaya hari demi hari kita ini makin baik agama, ya kan, diri kita ini makin baik, karena kita ini bukan makin berjauh dengan kematian. Sehari yang kita lewati itu sehari berdekat dengan kematian. Ya kan? Sebulan yang kita lalui, sebulan berdekat dengan kematian. 1 tahun kita lewati, 1 tahun berdekat dengan kematian. 1 jam yang kita lewati makin berdekat, 1 detik yang kita lewati makin berdekat. Jadi makin berparak dengan kematian, kada berjauh. Maka pada pilihan kita harus lebih baik agama, harus terus berbaik hingga kita menghembuskan napas terakhir hidup di dunia di dalam keadaan sempurna agama kita, iman kita, Islam kita sempurna. Nah, apa usaha ikhtiar kita supaya makin baik ini? Yang pertama adalah kita selalu terus belajar, terus menuntut ilmu, menambah ilmu. Karena dengan ilmu itulah kita bisa memperbaiki diri, memperbaiki agama kita. Harus ada pelajaran. Kalau ada bisa sekali sebulan, tiap minggu, ada bisa tiap minggu, tiap hari. Harus pelajaran, ya kan? Sudah lalu pelajaran, sudah hadir di majelis ilmu, jalan datang hendak memperbaiki ilmu. Sedangkan ilmu itu, majelis ilmu itu adalah pintu hidayah dari Allah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iza aradallahu bil abdi khairan yufaqihu fiddin. Apabila Allah menghendaki kepada seorang hamba itu dia mendapat kebaikan, keberuntungan, keselamatan dunia akhirat, maka Allah jadikanlah hamba itu paham dengan agama.
buka HP kalau aja, ya kan? Ya kan? Facebook itu bahannya lewat kalau aja, bahannya cara mah guru lewat, ya kan? Dibulu kira aja, nah ditahan-tahan setemat, atau kira ada kata-kata hikmah ditahan-tahan setemat didengari, untuk ilmu juga itu. Ini bila ada ceramah dilewatkan, ada drama Cina, Dracin ngarannya, dulu drakor, ini Dracin belum ini, drama Cina, mau bertahan, ya kan, berdua menangis. Sabda Nabi, al-hikmatu dhalatul mu'min haitsu wajaduha akhazaha. Bermula hikmah itu, kata-kata hikmah, kata-kata ilmu itu adalah benda kececeran orang beriman. Maka dimanapun dia berada mendapatinya, maka ambillah. Yang kedua, usaha kita agar terus menjadi baik, maka haruslah kita, bahasa Arabnya itu riyadhah, terus melatih diri, ya, terus memaksa diri untuk mengamalkan ilmu. Firman Allah, wallazina jahadu fina lanahdiyahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguhlah kepada kami, maka kami akan memberi hidayah, memberi petunjuk kepada jalan kami. Ya kan? Dipaksa-paksa diri, jangan dibiarkan manja nafsu nih, dipaksa-paksa. Baik-baik, ibarat sembahyang 5 waktu nih. Dahulu ada sembahyang lalu, misal ya, tahun dulu ada sembahyang lalu. Nah tahun ini sembahyang tahun dahulu baru sembahyang, baru sembahyang. Ya kan, dipaksa-paksa supaya 5 waktu sempurna, memperbaiki diri, ngarannya diperbaiki diri. Tahun dulu sembahyang aja, tapi di akhir waktu ketujuh tek serampakan itu nah, ya kan, johor tek serampakan lawan asar, karena maghrib tek serampakan lawan isya. Baru di akhir waktu, zuhurnya di akhir waktu, asarnya kenapa awal waktu, memang zuhurnya lupa. Yang dahulunya sembahyang sudah awal waktu, nah tambah ya, pulang ba'diyah qabliyahnya, ya kan? Dahulunya sembahyang banyak lupa kepada Allah. Nah dilatih-latih hati pikiran untuk mengingat Allah dalam sembahyang, ya kan? Mengingatkan nih, ya Allah, kiri ulun ciptaan dia, ruh ulun, hidup ulun, mata penglihatan, telinga pendengaran, ini iman Islam. Sembahyang ini perbuatan Allah juga, ciptaan Allah juga. Allah yang memerintah kita, Allah yang mencipta kita, menghidupkan kita, menetapkan kita. Allah memerintah sembahyang, Allah juga yang menolongi sembahyang. Mengingat anugerah Allah, rahmat Allah, kebaikan Allah. Satu mata ya, 5 waktu, 5 menit
sembahyang tuh 5 menit, misalkan 5 menit jangan mengingat dunia, dilatih-latih. Ya, pas sembahyang subuh Allahu Akbar. Hari ini pas sembahyang ini kepaksaran ya. Apa ada dari dapur ya? Bawang, kayaknya bawang nak habis sudah nah. Begitu. Dalam sembahyang malah menghayal kepaksaran. Kenapa bangun bentung? Ya kan, paksa-paksa. Awalnya terpaksa, lalu terbiasa, akhirnya menikmati. Adalah beliau Saman Al-Madani. Semenjak kecilnya ia selalu berkhidmah dan membantu kepada orang-orang yang alim dan orang-orang yang soleh, dan adalah beliau berkhadam bagi kepada orang yang ziarah kepada makam Rasulullah SAW. Yang ketiga, usaha ikhtiar kita untuk menjadi baik ini adalah mencari lingkungan, menjadikan lingkungan yang baik, adalah mencari lingkungan baik. Adalah mencari kawan baik. Ini kita berurunan nah. Ini lingkungan baik ngarannya, yalah. Kita berurunan ini mengolah lingkungan baik. Andai ini kita pada berurunan apa kira-kira nih? Pasti berapah dengan berapahan nih, banyak menseforol HP. Ya kan? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ar-rajulu ala dini khalilih bal yanzur ahadukum man yukhalil." Rawahu Abu Daud wa Tirmizi an Abi Hurairah. Seseorang itu atas agama kawannya, maka hendaklah melihat seorang kalian siapa yang dia kawani. Orang kuburan majelis zikir, ya kan? Itu orang beribadah karena tempat di situ bagus artinya. Kalau ada orang parokian tempat hadir juga di sana majelis paroki karena kita kadang mungkin kita tanya lah orang ikam ini orang baik atau orang jahat lah, mungkin lah ikam jahat aku berkawan, orang baik aku berkawan, mungkin lah katakan gitu. Kadang mungkin ya kan, lihat dia aja orang tuh kawannya siapa. Bila orangnya itu berkawan dengan orang-orang yang baik di majelis ilmu, di majelis ibadah, berarti orang itu baik enggak? Mau berkawan enggak? Maka kawan ini sangat mempengaruhi. Kata Nabi, ini perumpamaan. Berdekat dengan orang yang menjual minyak wangi, tercium bau harum. Berdekat dengan orang yang tukang besi, maka tercium bau bakaran, bau latar ya kan? Bila kita di majelis ilmu ibadah, ya kan? Di sana tercium orang bau harum orang-orang soleh. Kita membaca manaqib wali-wali, tercium bau harumnya wali. Sama aja kita buka HP tuh lah, buka HP, bila buka ceramah ada.
Sabda Nabi, alaikum bil jamaah fa inna yadullah ma'al jamaah. Lazimkan kalian itu berjamaah di dalam kebaikan, karena pertolongan Allah bersama orang-orang yang berjamaah. Sabda Nabi, al-jama'atu rahmatun. Orang yang berjamaah itu adalah mendapat rahmat Allah. Yang keempat, usaha ikhtiar kita untuk menjadi baik hendaklah kita selalu mengingat-ingat dosa kesalahan kita. Ya, lalu menyesalinya, lalu minta ampun, bertaubat. Ya kan? Berdosa malah. Berdosa kan? Banyak sedikit ya. Banyak benar kah? Kita ini banyak berdosa, karena dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan itu jangan dilupakan, diganang-ganang sambil minta ampun. Ya Allah, bahari astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sabda Nabi, at-taibu minaz-zambi kaman la zambalah. Orang yang bertaubat dari dosa itu sama seperti orang yang tidak berdosa. Artinya dosanya diampuni. Likulli da'in dawa. Bagi setiap penyakit itu ada obatnya. Dan wadawa uzunub at-taubah. Dan obatnya dosa itu adalah taubat minta ampun. Nah ya kan, mau perbaiki diri ngarannya. Sabda Nabi, iza aradallahu bil abdi khairan fassarahu bi uyubi nafsihi. Apabila Allah menghendaki kepada seorang hamba itu dia kebaikan, beruntung, selamat, maka Allah bukakanlah kepada dirinya itu dosa-dosa dirinya. Itu tanda baik, ada untung, ketujuh mengganang dosa-dosa orang dahulu itu. Nah, karena melihat dirinya berdosa, lalu sibuk minta ampun, bertaubat, lalu kada sempat lagi melihat aib kekurangan orang lain. Ini kenapa jadi melihat aib kekurangan orang lain? Si Anon itu menggawi dosa, si Anon itu menggawi dosa ini, si Anon itu melihat dosa orang. Kenapa jadi melihat dosa orang? Kada terlihat dosa di sendiri. Makanya kata pepatah namanya, samut di seberang lautan, nampak kelihatan gajah di pelupuk mata, ada kelihatan, ya kan? Jadi waktu kita tuh melihat orang berdosa, kembalikan aku pun berdosa juga. Lebih baik istighfari taubati dosa diri sendiri, ya kan? Oh, dosa aku halus saja, dosa orang itu karena sebesar-besarnya dosa orang bahayanya orang. Ada kita sekecil-kecilnya dosa kita, bahayanya kita, apa menggede orang. Ya, doakan ya, jalan orang itu doakan. Jangan caci maki, jangan dihina. Yang kelima, usaha ikhtiar kita untuk menjadi baik, yaitu selalulah meminta tolong kepada Allah, berdoa, ya kan? Karena pada hakikatnya tidak ada seseorang itu menjadi baik kecuali Allah juga yang membaikkan. Jika
orang itu menjadi jahat, kenapa? Itu memang kehendak Allah. Nah, ya, kita ini terserah Allah. Ujar Allah baik-baik, ujar Allah jahat-jahat. Hakikatnya tuh. Nah, maka hendaklah kita berdoa selalu kepada Allah supaya menjadi baik. Allahumma inna nas'aluka taubah wal maghfirah. Ya Allah, beri kepada ulun taubat dan keampunan, taufik dan hidayah mengerjakan perintah, wa husnul khatimah dan mati husnul khatimah. Ya katut doa nang mahimpun itu pesan guru Bangil kepada guru sekopul, jangan ditinggal doa ini. Detik mana banyak lagi doa kita kan, baik-baik berdoa, hasil berdoa. Mudah-mudahan Allah masih memberikan umur panjang kepada kita, sehat di tahun-tahun yang akan datang. Allah senantiasa memberi taufik hidayah kepada kita. Alhamdulillah Allah mematikan kita husnul khatimah berkat Nabi, berkat surah Fatihah bila hadrati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.